Shalom, shalom Bapak Ibu Saudara semua, saksi Kristus yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kami senantiasa doakan kiranya saudara semua sehat-sehat selalu dan baik-baik saja di dalam segala sesuatu. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Terima kasih saudara telah membantu pelayanan kami di dalam pekerjaan Tuhan. Dan kami sangat menghargai bila saudara mensubscribe channel ini dan juga menekan tombol lonceng dan tombol jempolnya. Peringatan Tuhan, perhatikan hari-hari terakhir bahwa akan terjadi tsunami, tetapi itu tidak akan menimpa anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh percaya dan setia. Roh Kudus membukakan suatu rahasia firman Tuhan kepada saya tentang apa yang sedang terjadi saat ini dan yang akan terjadi sebentar lagi, sebab waktunya sudah sangat singkat. Roh Kudus memperingatkan yang kedua, yaitu tentang Mesias palsu. Kita baca di dalam Lukas 21 ayat 7 dan 8. Permulaan penderitaan. Dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawabnya, "Waspadalah, supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Jangan kamu mengikuti mereka." Saudara, Tuhan Yesus katakan bahwa saatnya sudah dekat. Jangan kita mengikuti mereka. Di dalam Matius 24 ayat 23, pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, Mesias ada di sini," atau "Mesias ada di sana," jangan kamu percaya. Jadi Tuhan Yesus sudah memperingatkan kita. Saudara, perhatikanlah hari-hari ini. Sudahkah saat itu terjadi? Kita bisa melihat di dalam pemberitaan bahwa saat ini bangsa Israel telah mengakui adanya Mesias dan telah siap dengan lembu merah, dan juga telah memulai proses pembangunan bait suci yang ketiga, yang semuanya ini adalah tanda. Firman Tuhan katakan waktunya sudah dekat. Kita harus bersiap-siap mengenakan pakaian pesta, yaitu pakaian kekudusan, dan siap menyongsong Tuhan di angkasa, yang kapan saja bisa terjadi, mulai dari saat ini. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus memperingatkan tentang perang yang saat ini sedang digenapi. Kita baca di dalam Lukas 21 ayat 9 dan 10. "Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu. Tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Ia berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan." Saudara, sudahkah hal itu terjadi? Kita mendengar berita perang di antara Rusia dan Ukraina. Juga kita mendengar berita keadaan Israel dengan negara-negara di sekitarnya, yaitu dengan Palestina, dan saat ini dengan Iran, dan juga antara Cina dan Taiwan yang memanas. Kemudian kejadian bom di Turki, dan lain-lain. Maka kita bisa melihat firman Tuhan sedang digenapi. Kemudian yang keempat, Roh Kudus memperingatkan tentang gempa bumi, pandemik, kelaparan, dan tanda-tanda di langit saat ini sedang digenapi. Kita lihat di dalam Lukas 21 ayat 11. "Dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit." Saudara, sudahkah hal itu terjadi? Bencana alam terjadi di mana-mana, pandemik terjadi di seluruh dunia, kelaparan sudah terjadi di beberapa negara. Kita sudah melihat fenomena alam di langit, bahkan meteor yang mendekati bumi, di mana NASA berusaha menghancurkan meteor tersebut agar tidak sampai ke bumi. Itulah tandanya di mana waktunya sudah dekat. Kemudian yang kelima, Roh Kudus memperingatkan tentang penganiayaan gereja. Roh Kudus mengingatkan bahwa gereja Tuhan jangan takut dalam menghadapi penganiayaan. Percaya saja kepada Tuhan. Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita.
Mari kita baca di dalam Lukas 21 ayat 12 sampai 19. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Saudara, kita dapat memperhatikan keadaan gereja saat ini. Gereja sudah mulai mengalami penindasan saat ini. Sudah terjadi beberapa orang dipenjarakan karena nama Kristus, termasuk MKC dipenjarakan karena nama Kristus. Dan kesaksian-kesaksian lain di mana para murtadin yang percaya kepada Yesus, mereka semua diserahkan oleh keluarga, mereka semua dianiaya, mengalami penindasan, dan saat ini sudah terjadi di dalam gereja Tuhan. Tetapi di dalam Markus 8 ayat 35 dikatakan, karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Saudara, kalau kita merenungkan kasih Kristus, kita tidak bisa membalas kasih Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kita. Kita seharusnya binasa di neraka karena kita adalah manusia berdosa. Akan tetapi Tuhan Yesus selamatkan hidup kita. Kita dipindahkan dari hukuman dosa dan hukuman maut. Kita dijamin hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, kita tidak dapat membalas kasih Kristus. Kalau kita renungkan, umur kita hidup di dunia terbatas. Yang kekal adalah setelah kita mati. Kalau kita mengerti bahwa kita menerima hidup yang kekal di sorga, maka kita tidak akan takut dengan kematian. Saudara, sebab Tuhan Yesus sudah berjanji, maut tidak akan menguasai kita. Mari kita baca di dalam Roma 8 ayat 35 sampai 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin, amin. Luar biasa kasih Tuhan. Tuhan sudah berjanji bahwa firman Tuhan katakan kita tidak akan dipisahkan oleh apapun juga. Kasih Kristus tetap kekal selama-lamanya bagi kita. Tuhan katakan jangan takut, percaya saja. Tuhan Yesus yang menanggung penderitaan kita. Kita hanya hadapi saja, tetapi Tuhan yang akan menolong kita. Ingat saudara, Tuhan Yesus memberikan kepada kita beban kuk yang ringan dan enak. Itu artinya Tuhan yang menanggung penderitaan kita. Tuhan yang mengangkat, yang mengambil beban kita. Pada saat kita menghadapi penganiayaan, kita tidak akan merasakan penderitaan itu. Kuasa Tuhan yang akan bekerja secara supranatural, yang daging kita tidak bisa mengerti. Haleluya, puji Tuhan.
Di dalam Yesaya 41 ayat 10, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin, amin, haleluya, haleluya. Inilah janji Tuhan bagi kita di saat kita menghadapi penganiayaan di dalam gereja. Haleluya. Kemudian Roh Kudus memperingatkan yang keenam tentang Yerusalem dikepung. Kita bisa baca di dalam Lukas 21 ayat 20 sampai 24 tentang runtuhnya Yerusalem. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi, dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke kota. Sebab itulah masa pembalasan, di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Saudara, perhatikan Yerusalem saat ini. Sudah mulai memanas di Timur Tengah. Firman Tuhan katakan, kalau Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, maka keruntuhannya sudah dekat. Kemudian, yang ketujuh, Roh Kudus memperingatkan tentang tanda-tanda di langit, deru dan gelombang laut, yaitu tsunami. Kita baca di dalam Lukas 21 ayat 25 sampai 28. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu, orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Amin, amin, amin. Kita baca di dalam Matius 24 ayat 27 dan 29 sampai 31. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Ayat 29 sampai 31. Segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak Anak Manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat Anak Manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya. Dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Amin, amin. Saudara, kita telah mendengar berita di BMKG yang memprediksikan bahwa gelombang air laut tsunami setinggi 34 meter akan terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Dan ini adalah suatu tanda di mana firman Tuhan katakan di dalam Lukas 21 ayat 25 bahwa akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Ini berbicara tentang mega tsunami, dan di mana matahari, bintang, dan bulan menjadi gelap. Saudara, kita tidak usah takut.
Tuhan membukakan rahasia ini kepada kita. Apa yang akan terjadi agar kita mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan, siap untuk rapture. Tuhan akan mengangkat orang-orang pilihannya dari ujung bumi ke ujung bumi. Saat itulah kedatangan Tuhan Yesus dalam awan-awan. Firman Tuhan katakan bahwa pada hari itu adalah hari penyelamatan kita. Firman Tuhan katakan, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Hari itu adalah hari yang paling bahagia bagi kita semua. Kita akan bertemu muka dengan Tuhan Yesus sebagai mempelai Kristus. Mari saudara, bersiap-siaplah saudara. Waktunya sudah semakin singkat. Tuhan Yesus menjemput kita. Maranatha. Amin, amin, haleluya, haleluya. Terima kasih saudara telah menyaksikan kesaksian ini. Saudara bisa men-share video ini agar semua orang dapat diberkati dan kiranya hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan di dalam hidup kita. Kiranya dapat menguatkan iman kita semua, kiranya dapat membangun kesatuan tubuh Kristus, dan kiranya dapat menjadi berkat bagi semua orang. Dan kami berdoa kiranya Roh Kudus senantiasa menolong, menguatkan, menghibur, menguduskan dan menyempurnakan hidup saudara semua. Hidup kudus, tak bercacat dan tak bercela, sampai kita semua diangkat rapture, menyongsong Tuhan Yesus dalam awan-awan di angkasa. Maranatha. Amin, amin, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Shalom.